Ya pemirsa, terima kasih terus setia barengan sama PTV Show. Ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih tentang kita progresif. Ini luar biasa banget. Berbagai kegiatan mereka ini adalah ingin memberikan juga impact yang bagus gitu ya bagi para penerus bangsa. Sepertinya serius banget ya, Bo. Sangat serius gitu. Tapi yang pasti memang anak-anak muda yang paling tahu juga golongan mereka, betul, ya kalangan mereka. Betul. Jadi supaya penanganan bagi para kaum milenial ini nggak salah juga nih, supaya kaum milenial juga jadinya nggak pada meronta-meronta karena menganggap yang ngurusin mereka bukan generasi mereka. Dan kemudian kita progresif hadir, yakni foundernya generasi milenial jelas gitu kan, dan menghadapi generasi milenial juga. Dan pasti kita tahu bahwa generasi hari ini adalah aset di masa yang akan datang. Oke, programnya apa nih yang sedang berjalan di Kita Progresif, pemirsa harus tahu. Oke, jadi untuk programnya sendiri kita ada kopi daring, itu adalah webinar yang diskusi sambil ngopi. Terus juga kita ada progressive scholarship, dan sebentar lagi kita mau anniversary di Februari. Jadi ada rangkaian untuk kompetisi dari MC dan juga content creator TikTok. Jadi ditunggu aja untuk teman-teman semuanya. Dan pastinya ada podcast juga sih yang kita akan rilis. Nanti bisa teman-teman juga cek di Spotify. Lalu ada YouTube kita juga. Kita udah banyak sekali upload beberapa konten. Jadi boleh di-subscribe untuk teman-teman semuanya. Dan banyak banget, kita juga ada satu yang unggulan ini yang berdasarkan kompetisi campaign tadi ya, yang kita menang, alhamdulillah menjadi top 5, di mana kita punya program namanya Progressive Masterclass. Tapi ini khusus untuk di luar Jabodetabek. Jadi bukan hanya Jabodetabek sih, sebenarnya lebih ke di luar Pulau Jawa. Di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua. Karena memang di Pulau Jawa ini trafficnya udah tinggi banget. Udah tinggi sekali, dan akhirnya kita fokus kepada di luar Pulau Jawa, dan antusias mereka sudah teruji. Kita kemarin ada opening volunteer itu 300 orang yang daftar, dan juga sudah kita inkubasi, dan akhirnya mereka sangat punya kinerja yang luar biasa gitu. So Progressive Masterclass dan Progressive Scholarship ini menjadi agenda terdekat kami. Oke, nanti batch 2-nya kapan dibuka ya? Nanti dulu lah ya. Sabar-sabar dulu. Follow dulu Instagramnya. Iya, follow dulu Instagramnya. Apa sih? Kita Progresif kan? Benar kan? Kita Progresif. Pokoknya ada warna hijau-hijaunya, kuning-kuning. Bener gak sih? Iya benar. Jadi aku udah langsung follow. Karena aku sangat ingin support gitu ya teman-teman yang pasti setiap ada beberapa. Termasuk 60 followers pertama. Iya dong, pasti. Aku tuh masih inget loh. Jadi pada saat buka Instagram, kita create Instagram, aku coba nge-blast aja kan di story. Kamu nggak minta langsung, kayak kamu nggak secara private gitu kan? Aku masih ingat sekali siapa aja yang unconditional untuk follow, dan itu sangat really appreciate, menyentuh hati aku. Masya Allah. Karena aku kayak merasa bahwa mereka tuh tanpa aku minta unconditional love lah. Jadi kayak mereka support tanpa syarat. Ya, pastinya. Dan memang kita harus mulai seperti itu, pemirsa. Jadi kalau misalnya kita, menurut aku ini jadi satu tindakan yang harus ada di setiap individu. Betul. Bagaimana kita harus saling support siapapun yang ingin melakukan sesuatu yang baik. Betul gitu sekali. Ya. Jadi jangan berpikir dulu, dia nggak, aku nggak diminta, nggak usah deh gitu kan. Atau kayak, followersnya masih sedikit. Iya, udah nggak sih? Followersnya sedikit, males deh gitu ya. Padahal sesuatu yang banyak itu awalnya sedikit, sesuatu yang besar awalnya kecil. Dan percayalah bahwa setiap kebaikan yang kita kasih, ya Allah cuma follow doang ceklik gitu kan ya, itu kan kegiatan sangat-sangat sederhana sekali, tapi kemudian bisa berdampak baik bagi kita. Dan alhamdulillah banyak orang juga yang gak follow aku. Ya nggak apa-apa ya kan, yang penting tapi semua orang sayang sama aku. Promo dong ya. Promo dong. Boleh pemirsa follow aku juga ya. Oke, ini seneng banget akhirnya Kita Progresif ini bisa memberikan informasi terkait dengan program-program kamu gitu ya. Tapi tadi webinar si kopi daring. Itu kapan aja sih adanya? Siapa aja bisa ikut? Boleh semuanya, seluruh kalangan, dan juga kalau untuk kopi daring ini memang sebulan akan hadir 2 kali ya. Mungkin di stay tune aja untuk di harinya, di Sabtu atau Minggu gitu ya. Jadi nanti kita
kadang nggak tentu sih, yang penting sebulan itu 2 kali, biasanya di jam 4 sampai dengan jam setengah 6 atau di jam 7 sampai setengah 9. Oke, ini umum ya? Umum. Oke, tapi kalau misalnya kita mau bergabung jadi volunteer dari Kita Progresif itu bisa juga? Boleh banget. Oh, boleh banget. Jadi kalau terbuka terus nih, terbuka. Okay. Jadi sebenarnya kalau di Kita Progresif tuh ada 3 layer, Kak. Kita namain alpha, beta, dan juga gamma. Bedanya apa? Kalau alpha ini adalah pengurus inti, di mana pengurus inti kami tuh ada 15 orang termasuk aku. Ya, jadi memang pengurus seperti itu. Ada tim beta, di mana tim beta ini adalah seperti klien kita, customer kita, yang juga kalau mau join Kita Progresif, mau dapat info up to date dari Kita Progresif, yuk join di line group kami. Ya udah, mereka seperti pasif aja gitu kan, tinggal nerima info. Kalau kita ada delegasi undangan, kalian boleh join. Tapi ada namanya Gamma. Gamma ini volunteer aktif. Jadi dia tidak pasif ya, dia juga seperti panitia, ngebantu kita seperti pengurus, tapi ya volunteer gitu ya. Jadi teman-teman, kalau Gamma nih based on project, kalau ada program kayak contoh nanti Progressive Scholarship atau Master Class, itu kan juga kita butuh manpower. Nah, mungkin kalian bisa daftar jadi Gamma. Oke. Nah, kalau misalkan buat teman-teman juga nih, menurut aku yang sudah mulai tertarik untuk ikutan di Kita Progressive Scholarship tadi, dan sebenarnya ini baru aja dibuka dan baru aja dimulai, jadi kalau mau nungguin batch 2-nya pasti butuh waktu, mendingan ikut aja jadi volunteernya. Karena kan kalau kita jadi volunteer itu kayak kita sekalian belajar. Betul. Menurut aku lebih gratis tis belajarnya banyak karena banget. Buat event juga kan Iya, bikin event juga. Pertama bukan cuma jadi peserta si scholarship-nya juga, tapi jadi jadi panitia eventnya. Ya ampun Kakak, jangan dibocorin. Oh iya kan. Tapi benar. Tapi benar kan, maksudnya kayak nanti benar juga gitu loh insight itu kayak ntar pada mau jadi Gamma aja nggak mau ikut. Benar juga ya. Tapi artinya banyak hal yang bisa kita pelajari. Nanti kan banyak project yang lain. Kamu butuh Gamma banyak. Tapi benar juga sih ya. Kalau jadi volunteer tuh sebenarnya 2 kali lipat gitu loh. Jadi jangan berpikir kayak ini profit, non profit dan lain sebagainya. Tapi apa yang bisa kita raih di masa sekarang ini para generasi milenial, yang paling penting adalah bisa terus belajar. Ini yang paling penting karena informasi dan teori semuanya ini sangat berubah cepat sekali di masa ini. Jadi pelajarannya pun nggak bisa berhenti. Kayak kalau dulu mungkin kita sampai SD rehat sejenak, SMP rehat sejenak. Sekarang udah nggak bisa, pemirsa, semuanya berlomba-lomba. Kita harus selalu update ya kan. Nah, makanya kita harus ambil setiap kesempatan yang ada. Kalau misalnya scholarship-nya belum dibuka, per batch-nya belum dibuka, ambil yang dibuka semua. Oke ya. Nanti kamu jangan kaget kalau langsung banyak banget yang daftar ya. The power of Irma. Tapi yang pasti ini pemirsa, kalau misalkan kita semua lagi galau-galau lagi-lagi ya, untuk anak-anak zaman sekarang, langsung aja ikut di kegiatan yang Kita Progresif, karena di sana kalian akan mendapatkan pendampingan juga pastinya. Dan dapat juga, boleh nggak? Kamu merasa terganggu nggak kalau banyak orang yang bisa datang mendaftarkan diri, menginginkan pendampingan? Enggak dong, semakin banyak berarti kan artinya semakin banyak butuh bantuan ya. Dan kita kan juga sebagai self development platform ini kan sebenarnya fungsinya ke sana gitu. Cuma memang pengennya kan fokus karena kalau ngomongin person tuh nggak bisa nggak bisa singkat. Benar Terus banget. juga nggak bisa banyak. Gitu. Harus kondusif gitu. That's why ada seleksi yang mungkin juga cukup ketat. Oke, pesan terakhir dong Bella, boleh, untuk para remaja begitu yang sedang kegalauan sama passionnya mereka. Kok aku passionnya di bidang A, tapi kok aktivitas aku masih di BBB aja gitu ya. Aku passionnya di bidang C, tapi aku bagaimana lagi gitu keadaanku sekarang masih harus di C dan D dan lain sebagainya. Boleh, silakan. Halo teman-teman semuanya, khususnya untuk anak muda usia 20-30 tahun, dan juga untuk seluruh kalangan. Pastinya aku pengen mengingatkan bahwa usia 20-30 tahun ini kita biasa sebut adalah critical age. Jadi teman-teman harus fokus untuk bisa menempa diri teman-teman. Ingat juga satu formula di mana ketika kita ingin lebih percaya diri, pastinya itu juga harus dibantu dengan produktivitas yang tinggi. So, don't worry untuk teman-teman yang masih bingung sebenarnya passionnya apa, karena teman-teman juga harus sukses nih menghadapi quarter life crisis. Quarter life crisis ini tuh tidak pernah akan hilang, namun juga harus kita lewati seperti itu. Dan pastinya untuk teman-teman semuanya harus bisa yakin bahwa apa yang teman-teman kerjakan itu tidak semata-mata harus sesuai dengan passion. Jadi teman-teman kalau emang
ada satu kerjaan yang juga realistis, nggak apa-apa, silakan, tapi juga harus kejar passion kamu di jalan lain. Jadi semangat buat teman-teman untuk bisa jadi profesional. Amin. Karena passion jangan hanya dinikmati oleh diri kamu sendiri, tapi juga harus bisa berkarya dan juga bermanfaat. Pastinya. Terima kasih Bella udah bergabung. Sukses terus untuk kita progresif. Kakak juga sukses terus. Semoga kita bisa terus progresif ya. Kita juga Betul harus sekali. melakukan langkah-langkah selanjutnya agar tidak terlalu nyaman. Betul, Kak. Ya, pada kondisi ini begitu Betul. ya. Terima kasih Sukses, banyak. terima kasih banyak. Terima kasih Sampai PT jumpa Fit lagi. Show, terima kasih. Oke, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Bagaimana? Sukses selalu untuk kita semua pastinya. Jangan pernah lelah untuk berkarya. Dan pastinya kalau kita ingin sukses, kita ingin menjadi seorang profesional tadi, harus diiringi dengan produktivitas yang tinggi. Tapi kalau kamu ingin tetap bisa menjadi orang yang produktif, kamu juga harus komunikatif. Sebarkan ide-ide luar biasa kamu kepada sekitar agar mereka juga bisa mendukung setiap aktivitas yang akan kamu lakukan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.